Kembali menjalani persidangan atas kasus dugaan penganiayaan yang dilakukannya membuat Eza Gionino harus kembali duduk di kursi pesakitan. Dan kemarin sejumlah saksi dari pihak jaksa penuntut umum pun dihadirkan untuk memberikan sejumlah keterangan. Penasaran? Berikut liputannya. Sidang kasus penganiayaan yang dilakukan Eza Gionino terhadap mantan kekasihnya Ardina Rasti kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rabu kemarin. Sidang yang beragendakan kesaksian dari pihak jaksa penuntut umum ini mendudukan ahli telematika Abimanyu Wahyu Hidayat, security tempat tinggal Rasti, dan kru sinetron di mana Rasti sempat menjalani syuting pasca pemukulan yang dilakukan oleh Eza Gionino sebagai saksi. Tapi ada yang berbeda dari penampilan Rasti kali ini. Dengan potongan rambut baru, Rasti terlihat begitu fresh saat menghadiri sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tapi Eza seolah tak peduli dengan penampilan baru mantan kekasihnya itu. Rasti yang mengaku ingin memantau jalannya persidangan juga mengungkapkan bahwa ia memiliki sejumlah bukti yang belum terungkap di persidangan. Sorry bos. Sorry coy. Ya. Kamu juga. Ada mati. Lagi-lagi memantau aja karena kan semua saksi bukti otentik sudah ada gitu. Terus jadi ya datang ke sini sebenarnya lebih support juga. Insya Allah sih akan membuka lagi beberapa bukti dari sekian banyak bukti lagi yang otentik akan kita beritahu ke teman-teman media. Contohnya belum tahu juga. Nanti kuasa hukum yang ini semua. Boleh jadi, dalam persidangan kemarin itu hadirnya ahli telematika Abimanyu Wahyu Hidayat justru akan meringankan posisi Eza sebagai tersangka. Bagaimana tidak? Pasalnya Abimanyu justru meragukan kebenaran rekaman suara yang diajukan pihak Rasti sebagai salah satu bukti. Beberapa kejanggalan yang menunjukkan adanya proses editing adalah salah satu hal yang kemudian membuat Abimanyu menyaksikan keabsahan rekaman tersebut. Ada suatu keanehan pada rekaman tersebut, di mana antara dokumen ketiga dan keempat saja ada sesuatu kejanggalan besar. Tetapi dilakukan di sini dengan jeda yang hampir antara menit 30 sampai menit 57. Kalau kesaksian hari ini tadi kan udah dari saksi ahli ya, dari pakar telematika yang menerangkan masalah isi rekaman tersebut dan udah dijelaskan bahwa kita dengar sendiri tadi bahwa rekaman itu penuh dengan syarat editing. Satu yang harus akan kami terangkan bahwa sudah ditegaskan oleh Pak Abimanyu ya kan, bahwa dalam pertengkaran tersebut hanya pertengkaran mulut saja, tidak ada penganiayaan, apalagi mau kita perdebatkan ya kan? Satu itu. Kedua adalah secara kedisiplinan ilmu, Pak Abimanyu juga mengatakan bahwa dalam rekaman tersebut ada hal-hal yang diediting yang sudah merupakan potongan-potongan, sedangkan bukti otentik kita sudah diterima secara full di kejaksaan. Jika sebelumnya pihak Rasti selalu meluapkan segala keluh kesah mereka, maka dalam sidang lanjutan yang akan digelar pekan depan, Eza Gionino mengaku akan membongkar segala kebohongan mantan kekasihnya itu saat ia memberikan kesaksian di ruang sidang. Lalu, kesaksian seperti apa yang akan dituangkan Eza pada sidang lanjutan nantinya? Selama ini kalian hanya dengar dari kesaksian dia. Minggu depan itu baru pertama kalinya saya akan bersaksi gitu, semua cerita dari saya. Selama ini saya nggak mau ngomong karena saya ngerasa itu masalah pribadi ya gitu lah, masalah pribadi saya. Saya berpikir juga dia sepemikiran dengan saya, ternyata tidak gitu, dia mengumbar-ngumbar ini semua dan saya baru tahu di saat itu gitu. Tapi kalau sekarang udah seperti ini ya udah waktunya gitu lah, saya juga harus ngomong semuanya ceritanya. Ya, minggu depan saya akan buka semuanya. Bukan Julio Perez namanya jika tak mengundang sensasi. Walau masih menjadi warga binaan, Jupe tetap menjadi pembicaraan.
Kabarnya, saat ini Jupe menempati sel mewah di Rutan Pondok Bambu, Jakarta Timur. Ditemui kemarin, Ibunda Jupe Sri Wulandari yang masih rajin membesuk Jupe pun langsung membantah soal sel mewah tersebut. Enggak, itu bohong, itu kan hanya kata-kata orang, tapi kan yang jalanin dia ya. Yang saya tahu, mamanya aja kalau besuk tetap di ruang yang panas, yang rame-rame. Kalau memang dia punya fasilitas nih si Jupe, mamanya di ruang khusus, enggak. Tanya aja sampai yang besuk yang lain semua, kita sama. Kalau di kamar yang pertama nih, kalau sekarang kan belum diceritain ya. Yang pertama nih yang waktu saya kesana, dia bilang itu 17. Mungkin sekarang udah berkurang kali ya, orangnya udah pindah. Mungkin sekarang udah berkurang 10 orang. Tidak hanya soal kabar fasilitas mewah yang didapat Jupe di dalam rutan, berhembus kabar soal kisah cintanya dengan Gaston. Jupe disebut-sebut telah mengikuti keyakinan yang dianut kekasihnya Gaston Castanyo. Lantas bagaimana Sri Wulandari menanggapi hal ini? Namun soal kisah keberadaan Jupe di Rutan Pondok Bambu selama 3 bulan diakui oleh sejumlah orang telah banyak membawa perubahan dalam kehidupan Jupe. Setelah beberapa bulan lamanya menjadi warga binaan, kabarnya Jupe mulai diserang rasa bosan. Benarkah Jupe tertekan dengan kondisinya saat ini? Alhamdulillah ya, betah lah. Kan dia jalanin semua ini dengan hati ikhlas, ya nggak. Jadi ya apa yang dilakukan di sana ya, dia enak aja, dia jalanin lah. Oh siapa bilang? Tetap jalanin gitu. Tetap baru kemarin mamanya ke sana dia selalu ceria, girang, tetap jalanin lah. Itu gosip. Fitnah tuh orang yang ngomong gitu, siapa tuh yang bilang begitu? Oh Allah ya Robi. Yang jelas-jelas dia di dalam itu lagi belajar ngaji, lagi memperdalam agama Islam. Boro-boro siapa sih yang ngomong? Waduh, kalau tahu awas.